Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini mau ngantar proposal buat lapangan poli, aspirasi lapangan poli di Sangatta Selatan. Dapil saya juga itu. Iya. Sekalian kalau ada waktunya Pak, ya sekalian lihat lapangan sambil tesisnya kan. Oh ya, siap. Masuk. Iya ya, ini saya lagi buru-buru Pak. Oh, Ada mau ketemu sama Saya keluarga. tampung Pak. dulu ya. Oh iya, oke Pak. Makasih banyak Pak ya. Yuk, makasih. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua ya. Yang mana kembali nih awak media Nusako ID dalam rangka mewujudkan IKN membawa bendera Nusako ID tengah berkunjung ke kediaman rumah pribadi anggota DPRD Bapak Mas Dari Kidang, yang mana kebetulan beliau di luar waktu jam kantor nih lagi santai-santai dengan ibu di teras, mungkin berbicara masalah keluarga. Mungkin ini sedikit ingin saya tanyakan Pak, terkait reses ini gimana Pak? Ini kan kalau yang di wilayah-wilayah lain ini sudah berjalan. Kalau untuk di Kutim sendiri ini sejauh mana nih Pak reses itu Pak? Ya. Ya, kalau saya dengar di daerah lain kan memang sudah, tapi di Kutim belum jalan. Kalau nggak salah itu bentur dana, Pak. Dana ya. Dananya belum ada lah. Itu aja saya dengar gitu. Nah, saya tidak sependapat kalau reses ini tidak jalan. Cuma-cuma Pak, kita menganggarkan 2,9 triliun. Apa yang disampaikan? Reses ini kan kita menyerap aspirasi masyarakat. Memang bisa kita mengada-ngada, itu bohong. Iya, iya, siap. Reses sangat penting, sangat perlu. Kalau kita tidak reses, apalagi ditiadakan reses, sudah tidak usah ada anggaran di Kutim. Tidak usah. Perwakilan dewan juga untuk memperjuangkan hasil-hasil reses itu kan. Perwakilan dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, disitulah yang saya banyak ngomel-ngomel dengan kepala-kepala bagian Pak Dinas. Kadang-kadang aspirasi masyarakat di A pindah ke C, pindah ke Bisa begitu Pak ya? Oh iya, saya aja pernah gitu. Nah, sekarang memang bagian BPKAD lain dan sebagainya itu memang tahu dia bahwa masyarakat ini yang seperti ini maunya. Kan itu hasil kami dari reses, Pak. Kalau tidak ada hasil reses nggak mungkin. Jadi pendapat saya, walaupun saya baru 1 kali periode di Dewan, kalau tidak ada reses nggak usah, sudah ada anggaran tuh. Bohong aja itu mau diapakan. Tapi perkembangan terakhir gimana Pak terkait informasi reses ini dari Bapak berkantor yang kemarin-kemarin itu Pak? Kita sudah jadwalkan. Ya. Kalau tidak salah tanggal berapa itu ada kok jadwal reses. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena dananya tidak ada, saya dengar. Jadi aktivitas dewan ini lebih banyak senggang dong Pak ya kalau begini Oh, iya. jadinya, Pak ya. Pokoknya banyak senggang karena dananya nggak ada. Kita mau kunjungan keluar nggak dapat, nggak ada, nggak kayak di daerah lain. Kalau daerah lain kan ini berapa sudah yang ada kunjungan ke daerah-daerah lain. Kalau kita di Kutim nggak ada. Nggak tahu lah dewan lain. Kalau kita belum pernah terpanggil dari ketua bahwa ada bintek ataupun ada kunjungan ke luar kota. Nggak tahu lah kalau dewan-dewan yang lain yang sudah menjalankan, tapi saya lihat nggak ada juga. Kita bentur nggak ada dana di Kutim. Sampai Bapak berkomunikasi saking stucknya kegiatan, mau tidak mau kembali ke ladang nih Pak. Ini menarik lagi nih untuk pertanian ini gimana nih? Nah, Sudah sejauh mana ini? Alhamdulillah. Ya. Saya dulu dengar dari anggota dewan maupun dari wakil dewan ngomongkan bahwa saya itu banyak turun ke lapangan bawa cangkul. Sekarang ini kalau enggak membawa, mungkin dewan itu ada yang enggak makan. Kalau enggak ada kebun sendiri enggak makan. Iya, bohong aja. Kalau mereka dapat uang dari lain, tangkap KPK. Iya betul. Nah, saya biar gini enggak susah anak istri saya untuk ekonomi, karena saya punya kebun. Ini mau panen raya lagi padi saya. Nah, kalau yang enggak ada, ya itu bilangnya Pak Asmowadi, Haji Asmowadi, dengarkah itu ada di grup. Kering bilangnya, dewan ini kering daripada daun pisang. Ngerti kah? Daun pisang yang kering hitam itu kering daripada itu, baru ada uangnya. Ini mulai bergejolak ya, mulai buka suara semua anggota dewan. Iya.
kondisi aspirasi resesnya Dewan ini yang hampir-hampir mungkin bisa tidak jadi lagi nih kalau tidak disuarakan nih Pak ya. Ya. Kita nggak tahu juga Pak. Kemarin kan seperti di pemerintahan di Kabupaten Pasir sana kan saya sempat bicara-bicara juga sama Bupati. Saya tanyakan bagian keadaan daerah di daerah Bapak ini seperti apa Pak, kalau model pembangunannya Pak aman-aman aja Pak, aman aja. Berarti kan tidak perlu kita mendetail seperti ABC-nya. Berarti kalau aman tuh sejahtera jalan, kita ini kan enggak. Itu loh berapa di grup itu saya lihat. Tapi saya enggak banyak ngomong, ketawa aja. Sampai-sampai ada yang minta ganti kabak keuangan. Ada yang minta diganti sekwan. Jadi gejolak ya, sudah tidak ada cocok. Iya. Tapi saya enggak komen, ketawa aja. Terpengaruh ke hal Ya, begitu karena dari dulu saya sudah bicarakan itu. Iya betul. Nah, contoh seperti ini banyak cerita lah. Contoh tuh seperti saya bilang kalau memang ada perubahan, tolong dibantu di perubahan ini saudara kita yang ada di Teluk Pandan sekitaran di lahan KBK. Jangan sampai warga kita menjadi korban ditangkap oleh aparat. Di Teluk Pandan informasi ke saya kemarin sudah 3 yang dipenjara. Nah kan Ini terkait apa nih Pak? terkait perkebunan di Taman Nasional kan. Saya kan sudah lama bicarakan itu. Iya betul. Lama sudah saya bicarakan, jangan sampai kalau memang itu dibebaskan ya diusahakan oleh pemerintah itu dibebaskan. Jadi masyarakat kita ini kan ngurus masyarakat. Iya betul. Biar legislatif di eksekutif itu kan ngurus masyarakat. Nah sekarang laporan sama saya ada 3 sudah yang Teluk Pandan jadi korban perkebunan sawit yang di TNK. Nah sama seperti di Gunung Kudung itu kan sudah ada 1 orang setahu saya, mantan kepala desa 102. Itu sudah divonis di penjara di lahan KBK. Nah sekarang kalau memang itu tidak diselesaikan, kalau saya lihat di Bengalon itu 90% KBK. Kasihan nanti berimbas korbannya masyarakat lagi Iya, Pak ya. itu kan pemerintah punya urusan. Setidaknya kalau dikatakan sukses, pemerintah dapat membela hak-hak Haknya maupun masyarakat. perusahaan secara adil ya. Adil. Kalau saya sudah dari pertama saya reses sudah itu banyak saya bicarakan. Nah sekarang terbukti. Sama juga waktu bukan reses, waktu waktu kampanye waktu kita masih mau calon dewan, sudah saya utarakan. Di reses pun juga saya sampaikan dengan masyarakat bahwa kita harus hati-hati. Hati-hati, jangan sampai di lahan-lahan yang dilarang ini masih kita kerjakan, kita tidak berkonsentrasi dengan pemerintah, ujung-ujungnya kita ditangkap. Nah sekarang terjadi. Menariknya lagi nih, anggota DPRD kita Pak Kidang ya, tidak pernah menganggap remeh apakah itu profesi sektor pertanian. Beliau sangat menjunjung tinggi karena sebelum beliau jadi pun beliau sudah bergelut di dunia pertanian. Bahkan dari hasil pertanian itu beliau banyak memperjuangkan aspirasi Pak ya, selama porkir kita ini kering kata Asmawardi itu Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Tidak sedikit kan Pak dari hasil pertanian kita gelontorkan buat kepentingan masyarakat Pak. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Saya biasa sampai bersumpah. Kan kadangkala ini ya kita jeleknya aja. Kita jeleknya. Hari ini aja saya di kantor tuh baru tadi dari kantor enggak ada keluar ruang karena ada tamu. Kita bawa 1 juta itu 1 hari nggak cukup Pak. Karena ada tamu yang dari Bengalon, ada yang tamu dari Teluk Pandan, ada yang dari Rantapulung. Bahkan di rumah tadi itu barusan kita lihat Pak ya, ada baru saja. Itu juga di rumah juga. Kita di Bengalon tetap Pak, artinya kita terbuka untuk masyarakat, tidak modelnya
apa namanya, membesarkan diri lah. Iya, betul. Apa sih kita banggakan, kita kita nih dewan, harus kita di kantor, enggak saya. Karena saya hitung kita ini kan ditunjuk masyarakat, dipilih masyarakat. Kalau kita tidak disenangi masyarakat, kita tidak terpilih. Saya berpikir di situ. Jadi saya tidak bangga bahwa saya ini orang dewan. Nah, Milik makanya masyarakat. iya, saya berkebun, saya bertani. Nah, jadi saya pernah bersumpah, Pak, bukan uang spesial uang dewan yang kita bantukan kepada masyarakat yang pulang ke kampung tadi. Karena kan dia datang ke kita dari Bengalon jauh-jauh itu enggak cukup uang 10.000 uang minyaknya. Ya kita kasihlah 100. Tanda hati lah Pak, perhatian Ya, kita kepada pulang. masyarakat. Itu uang pribadi, Pak, uang Iya. kebun, Iya, iya. uang sawit, uang sarang burung. Iya, betul. Kadang uang jual beras, Pak. Beras itu kan kita jual tuh. Iya, iya, iya. Nggak bisa kita makan juga itu gabahnya sebanyak gitu. Jadi kita jual kita giling berapa ton, jadikan uang. Itu kadang-kadang kalau saya jalan dikasih ibu 2 juta, 3 juta harga beras habis tuh. Kalau ada masyarakat kan berarti Kembali kan masyarakat. kembali. Padahal ini tenaga Ya, kita loh, Pak. ini ibaratnya pekerjaan profesi di luar dewan lah Iya. ya, kewenangan dewan anggarannya lah ya. Nah sekarang kalau mau tahu, saya terus terang gaji saya sekian puluh juta. Tapi saya sudah ambil dulu 75%. Begitu saya duduk sudah saya ambil 75%. Karena bodoh-bodoh saya. Kita kan ada orang sudah tua. Ngapain kita Ya. nggak ngambil? Kalau kita meninggal enak Ya, betul ya, seorang ya. yang nomor 2. Ya, ya, Jadi betul. kita ambil. Ya, Nah ya. sekian persen aja. Iya. Sekitar 20% aja yang saya terima gaji. Iya, iya. Gaji 20% itu cukup kah untuk satu bulan itu untuk makan kan? Nggak cukup. Saya itu uang di rumah itu berapa dek? Kalau kita hitungkan uang makan di rumah itu sebulannya biasa? Makan sebulan aja. Iya, Makan aja. iya berapa juta itu? 15. Nah, uang makan tuh 15 juta. Nah sekarang sisa gaji sisa 20%. Iya. Sampai di mana? Jadi kalau kita tidak berkebun, maka saya lihat teman-teman yang di dewan tuh kalau dia tidak berkebun sudah tahu saya bacaannya. Kalau tidak ada punya gedung sarang burung, Ya. tahu saya bacaannya loh, Pak. Harus ada safety sampingan lah Pak. Iya. Karena tidak ada, kita mau kunjungan ke luar juga bukan kita poya-poya uang, enggak. Artinya kita kunjungan itu kan ada semuanya Bingtek, anggaplah ke Pinrang. Ya. Oh. Bingtek di bagian pertanian. Nah, kita pulang tuh tahu seperti ini pertaniannya apa. Nggak ada juga kita tuh uang lebih-lebih, nggak ada. Hanya adalah kita tahu di kampung orang tuh kalau kita keluar itu kan kita kan ada pengalaman. Iya. Seperti saya, nenek saya tuh tanamnya pada di gunung, nggak tahunya di sawah. Tapi karena dulu pernah dibawa Pak Kasmidi ke Pinrang, tahu kita Ya. pertanian sawah ini seperti ini. Nah, dulu waktu itu kita diundang Pak Kasmidi waktu ulang tahun Pinrang Ya, kunjungan balasan Kunjungan, Pak. ya. Kunjungan Hutkutim kemarin kepala daerah sana berkunjung ke kediaman beliau, kemudian berbalas pantun lah Pak Kasmidi Ya. juga akhirnya mengajak rekan-rekan dewan itu Ya. saat itu sangat kompak sekali lah Pak. Ya, bagus itu. Ya saat Kemarin bagus. itulah yang diharapkan kita kan. Nah, maksud saya kita ya gitu. Nah, begitu Pak dulu saya tuh datang ke sawah mereka nih. Ya. Saya lihat, oh ini pembuangan airnya seperti ini, yang ini seperti ini. Tapi masih kalah dengan saya, Pak. Ya, ya. Orang Pinrang itu kalah masih dengan saya. Heran mereka. Jadi mereka dengan saya bilang nggak gini. Nah, Ya. kalau saya bukan gitu. Ini peralon, Ya. mereka masih pakai daun apa tuh Ya. tutup. Kok saya enggak? Dari peralon itu saya bikin putaran. Jadi kalau memang air diperlukan, saya putar ke atas gini. Berarti tertahan sampai mana batasnya kan. Kalau kita nggak mau kita buang ini, sudah dia turun sendiri. Akhirnya saling bertukar informasi, wawasan Pak ya. Iya. Itu hasil dari studi itu bermanfaat juga ya kan. Padahal orang tua saya dari nenek saya tanam di gunung. Mereka mungkin heran kok bisa tumbuh di gunung gitu kan. Jadi dari tumbuh di gunung saya tumbuh ke sawah. Iya, iya. Orang-orang tetangga saya, orang Bugis, orang Pinrang yang ada di Sukurau atas itu juga angkat tangan sama saya. Dia bilang ini luar biasa Pak Gidang.
Hanya akal, nggak ada juga orang PPL yang ninjau yang ngasih tahu enggak. Tapi biar sampai sekarang airnya sampai di sini. Kalau sudah mau kita panen, biar pakai sandal jepit bisa. Kalau kita keringkan, kering. Jadi luar biasa, banyak yang ngakui lah. Tapi beliau walaupun artinya aspirasi beliau banyak dipangkas, beliau sudah menerjunkan diri di dewan, artinya beliau totalitas keseriusan beliau memang untuk masyarakat, Pak ya. Ya, Ini sedikit ke istri ini, ibu ini. Bagaimana Bu setelah mendampingi suami ya? Ini kan kondisi anggaran dewan ini seperti ini. Ibu udah menguatkan suami agar terus bekerja untuk masyarakat. Apa dong tipsnya Bu? Sedikit berbagi Bu. Mungkin ada penyemangat dari suami ini. Ada yang putus asa. Ya, kalau saya sih penyemangatnya ya pertama jaga kesehatan dan sabar selalu dalam menghadapi masyarakat yang tidak apa namanya polanya tidak satu aja. Betul. Datang ke kita Beragam bermacam-macam, aspirasi, ya bermacam-macam. macam aspirasi dia. Jadi kalau memang itu toh bisa ditanggapi ya ditanggapi, kalau memang tidak ya kita sabar dulu. Iya. Gitu aja. Tetap diupayakan secara maksimal. Iya. Dan ibu juga menopang suami ini menghidupkan ranting-ranting majelis taklim juga saya lihat ibu. Sudah Oh, sejauh iya. mana nih kemajuannya Bu? Bisa sedikit dijelaskan Bu? Ya biasa aja, berjalan aja. Berjalan Bu ya. Walaupun tidak semarak Iya. biasa seperti orang biasanya, yang penting bagi saya untuk di pengajian Iya. ada aja lah jalannya untuk kita meningkatkan keimanan bagi Iya. ibu-ibu biar ndak terlalu apa namanya tidak terlalu Saya masih ada tamu nanti kita menggosip di rumah itu aja. Jadi kalau ada pengajian kan biar ada waktunya untuk beribadah, beramal. Sekaligus mendukung apa ya sedikit-sedikit memperjuangkan aspirasi Bapak melalui kegiatan religi Bu ya. Iya iya. Ya. Mungkin dari Pak kita sendiri apa harapan nih Pak di 2022 nih Pak agar reses kita nih betul-betul aspirasi kita nih berjalan maksimal, tidak hanya khusus Bapak lah, mewakili rekan-rekan yang juga merasakan hal yang sama Pak. Oke Pak, silakan Pak. Nah, kalau saya memang tidak sependapat Pak dengan orang. Saya memperhatikan masyarakat yang betul-betul seperti contoh seperti jalan seperti di Teluk Lombok. Padahal Pak itu suara saya biar satu orang, setengah orang pun tidak ada yang milih saya. Nah, begitu saya berkunjung ke sana, saya lihat memang jalan itu sangat parah. Nah, contoh seperti di Teluk Pandan, di RT 10, aduh ngeri Pak. Artinya jalan itu kayaknya tidak bisa dijamah manusia kecuali kerbau. Nah, kita anukan aspirasi. Memang suara kita tidak ada. Hanya harapan saya, moga-moga masyarakat itu sadar siapa sih kita sebagai dewan. Nah, itu harapan saya. Moga-moga di tahun 2024 mereka bisa memilih saya, setidaknya melirik saya lah, ingat dengan jasa saya. Kalau enggak saya anggap amal, itu aja. Enggak pusing saya. Karena kalau kita pikirkan ini yang milih, memang kalau menurut sumpah jabatan kami tidak bisa gitu. Harus kita fokus kepada yang memilih kita, aspirasi. Tapi itu tidak merata hubungannya. Hanya kita tidak semuanya juga yang kita lempar gitu. Jadi kita model spot-spot juga. Artinya di sini kemarin ada suara kita, di sini enggak, tapi kita lihat di sini cukup satu tahun satu kali. Di sini ada dapat 3, saya bikin gitu. Karena di masyarakat ini apa yang dibilangkan Ibu tadi bermacam-macam Pak. Ya mungkin kalau kita lihat Satu kepala saja, iya, banyak kepala yang harus iya, ditampung. kalau tahun ini aku 300 proposal seperti ini ada. Ya, yang dari dapil kita semua. Karena 4 dapil. Itu masuk sedikit tuh. Kalau Pak Arpan tuh lebih banyak lagi dia bilang. Saya agak enggak seberapa lah karena kita anggota. Nah, yang penting kita perhatikan aspirasi masyarakat. Artinya Bapak tetap mengejar reses harus tetap dilaksanakan nih Pak ya. Reses tidak terkecuali. Karena kalau kita tidak reses ya seperti ini, kita tidak tahu ini. Iya, betul.
nggak pernah, karena kita seperti apa anggaran yang kita sampaikan. Kalau kita tidak reses, kalau kita reses otomatis kita ngerti, oh seperti ini lapangan poli, oh seperti ini yang mau dibangun, jalan yang rusak. Nah, karena itu reses ini Pak, masyarakat sendiri yang nyampaikan sama kita. Sampai sebenarnya tidak juga masyarakat menanya, Pak kapan reses, seharusnya ada jadwal Pak ya, sudah Pak ya. Mereka kan sudah tahu. Iya betul. Harusnya tidak perlu lagi Kami memang jadwal kami nih ke Selatan. Ini reses kedua jadwal kami. Jadi memang sudah tahu. Tapi saya lihat jadwal sudah lewat. Berarti yang jelas bukan lari dari dewannya, tapi ini mungkin ada pihak-pihak yang mengundurkan jadwal itu Pak ya. Iya. Artinya dewan sudah bekerja Iya, maksimal. yang poinnya saya pokoknya nggak perlu tahu dengan siapa, Iya. nggak perlu tahu. Iya. Yang poinnya ada yang nyampaikan dengan saya bahwa dana reses belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Nah, ada orang yang nyampaikan, tapi tidak perlu siapa. Artinya teknisnya Ini jalannya dari staf kita juga. ya, terdeteksi Anu Pak jalannya. Kidang bilangnya uang reses ini belum ada. Baru saya telepon tadi malam. Tapi lucu Pak ya, daerah lain malah jalan Pak ya. Jalan. Dan Pak Anies juga Pak ya. Jalan. Iya. Oke, demikian wawancara menarik kami ya yang sangat beredukasi ya. Yang mana beliau memberikan pemaparan, gambaran selama beliau menjadi dewan di tengah kondisi badai defisit anggaran DPR ini, beliau tetap totalitas turun untuk masyarakat, bahkan terus ikhlas memberikan hasil potensi pertaniannya buat memenuhi janji beliau. Betul. Karena beliau tidak mau dianggap tidak mampu bekerja atau Iya. melawan aspirasi masyarakat. Walaupun itu beliau tidak hitung-hitungan terhadap pengeluarannya. Mungkin kalau di anggaran pemerintah bisa diklaim ganti balik kan. Ya. Kalau untuk sumber pertanian beliau ikhlas tulus, tidak ada untuk meminta balik gitu, ganti. Makanya itulah aku bilang tadi, kalau memang terpilih artinya kita alhamdulillah, kalau tidak terpilih ya kita amal, karena keringat kami Pak. Oke. Kebanyakan uang keringat kami, uang pertanian yang kita pakai. Terima kasih wawancara menarik kita ya, kepada Pak Kidang, juga kepada istri anggota DPRD kita Ibu Usmini ya. Mana juga Nah sekali juga Pak, Ya. ini Wah ini gubuk ini iya, siap. sebelum kami dewan ini sudah kami bikin. Berarti potensi pertanian nih hasilnya nih ya. Ini ada sumber dari perusahaan Perusahaan kami, Hidayah. ada sumber dari pertanian. Ya. Kalau tidak salah, ini bukan kita takut ya, tidak ada uang dewan di sini. Siap. Nah ini yang Ini tahu. keterbukaan, transparansi Pak Iya. Kidang. Jangan sampai ada masyarakat salah anggapan. Mentang-mentang Ketika di Bapak dewan. duduk, Bapak langsung membangun rumah, tapi Nah, ini mobil ditepis. sebelum dewan kami sudah Sudah beli. memang miliki. Iya. Nah jadi ini rumah, walaupun yang gubuk ini kami untuk keluarga dulu. Artinya keluarga kami memang banyak anak mampu. Iya. Kalau mereka tuh Biasa juga sakit, sosial. opnama daripada ke hotel. Bisa jadi rumah singgah sementara ya, Pak ya. Sekarang karena kami di dewan jadi rumah singgah. Iya. Siapapun masyarakat pun boleh. Kamar ada kami siapin 5. Alhamdulillah ya. Artinya kedermawanan hati beliau luar biasa sekali ya. Itu juga kalau Ini beliau kita beli tahun 2000 berapa ini? 15 ya? 15. dari belum pasti Sebelum dewan ini sudah disiapkan. berarti masih berbentuk lahan itu Pak Iya. ya. dulu ya. Iya. Baru pelan-pelan Bapak ada hasil pertanian, usaha perusahaan. Pokoknya ini bertahap-tahap aja Pak. Oke, demikian ya ini kilas seputar kehidupan keluarga dari anggota DPRD Kutai Timur, yang mana kita selalu kupas tuntas karena memang figur beliau layak untuk kita liput karena banyak interaksi sosial ke masyarakatnya. Itulah yang diharapkan pembaca ataupun pemirsa ya, artinya mengharapkan anggota-anggota dewan ini dapat seperti beliau. Ikuti terus laporan perkembangan dari Nusako ID bersama seputar agenda program DPRD Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.